Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Lydia Ferawati SAG, nomor induk mahasiswa 24107161, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang akan melaksanakan praktek PPL 1 dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih atas semangat kalian pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Siapa kemarin yang bertugas memimpin doa, dipersilakan maju ke depan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami seperti biasanya. Semoga Engkau lindungilah kami ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, lancarkanlah akal budi kami ya Tuhan. Engkau berkatilah juga guru-guru yang mengajar kami nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pembelajaran kami. Cuma Injil pembelajaran Anak-Mu demi Kristus Tuhan Pentara kami. Amin. Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Maria. Akan mengajak kalian dulu. Aries, Bu. Amanda Yusta Nelsi, Hadir Bu. Kresila, hadir Bu. Dendi, Hadir, Bu. Junianto, Hadir, Bu. Maria Kristin, Hadir Bu. Orisa, hadir Bu. Erin, Hadir Bu. Priska, Hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. Jihan. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Aku pribadi yang baik. Aku pribadi yang unik. Nah, pada minggu lalu kita itu kan sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana keunikan manusia itu berdasarkan kitab suci. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian akan mampu memahami diri kalian sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga kalian mampu menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri kalian sebagai manusia yang unik. Nah, kriteria tercapaiannya yang pertama, nanti kalian akan mampu menganalisa keunikan diri tentang kekuatan dan keterbatasan kalian dengan baik. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang minggu lalu. Nah, kita sekarang akan masuk ke nomor 2. Kalian nanti akan mampu merumuskan keunikan diri manusia berdasarkan kitab suci bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 dan Matius ayat 25 bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 dengan baik. Kemudian kalian peserta didik mampu melakukan aktivitas atas keunikan diri, kemampuan dan keterbatasan diri, baik dengan membuat refleksi atau doa syukur ataupun simbol dengan baik. Kemudian nanti kalian juga akan mampu menunjukkan sikap hormat, syukur, menghargai, dan tanggung jawab sebagai individu yang beriman dan bertakwa dengan baik. Ya. Nah, nanti ini dulu, Ibu akan bertanya dulu dengan kalian untuk memotivasi kalian. Pertanyaan pertama, apa sih
sih yang membuat seseorang itu bernilai di mata orang lain? Apakah karena kecantikannya? Apakah karena dia kaya? Atau karena hal lain? Nah, yo. Karena apa? Nanti ya. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Bagaimana sikap atau tindakan yang menunjukkan kita menerima keadaan diri? Bagaimana sikap atau tindakan yang menunjukkan kita bisa menerima keadaan diri kita? Bagaimana kita bisa menerima diri kita dengan baik, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelebihan kita, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Bagaimana sikap kita? Silahkan kalian memikirkannya, silahkan kalian merefleksikannya sambil kita menjalani proses pembelajaran hari ini ya. Ya, baik. Sekarang kalian masuk ke dalam kelompok kalian yang sudah dibagikan. Nanti di dalam kelompok itu kalian akan menyimak sebuah cerita tentang Tarjono Slamet, dan kalian di situ juga akan nanti mendalami kitab suci. Jadi nanti Ibu akan membagikan lembar pekerjaan ya. Nah, sekarang silakan kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Yuk. Ya, silakan Ibu kalian buka di pertemuan yang kedua. Ya. Di situ ada berapa pertanyaan? 7. Ada 7 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah tersebut? Kemudian yang kedua, apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan. Yang ketiga, apa saja nilai-nilai positif yang dapat kalian pelajari dari pribadi Tarjono Slamet? Yang keempat, rumuskan isi bacaan dalam perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 dan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 ya di situ ya, yang berkaitan dengan keunikan manusia. Kemudian yang kelima, sebutkan ayat mana yang menunjukkan manusia itu unik. Nah, sini kalian menunjukkan ayat mana yang menurut kelompok kalian dalam kitab suci, dalam perikop kitab suci itu yang menunjukkan manusia itu unik. Kemudian yang keenam, apa pesan yang dapat dipetik dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kemudian yang ketujuh, apa pesan yang bisa kita ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah, silahkan kalian di dalam kelompok kalian masing-masing kalian kerjakan berdasarkan teks yang tadi sudah dibagikan dan berdasarkan kitab suci. Ya, silakan.
Sudah. Siap ya? Ya. Sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya. Nah, nanti kelompok yang lain silakan memberikan apresiasi, misalnya boleh memberikan tanggapan atau berupa pertanyaan. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam presentasi. Kita mulai dengan kelompok 1 dulu ya. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Satu orang. Baik, selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah tersebut? Yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah tersebut adalah kehilangan kaki kirinya yang terpaksa diamputasi, tapi ia bangkit dari keputusasaan sehingga ia sempat dikirim ke Selandia Baru, Australia dan Belanda untuk mengikuti berbagai kursus termasuk pelatihan fundraising. Kedua, apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan? Yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan adalah kebersamaan dengan sesama penderita cacat sehingga membangkitkan dirinya dari keputusasaan. Yang ketiga, apa saja nilai-nilai positif yang dapat kalian pelajari dari pribadi Tarjono Slamet? Nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari Tarjono Slamet yang pertama adalah pantang menyerah, percaya diri, dan penuh semangat. Yang keempat, rumuskan isi bacaan dalam perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 40 yang berkaitan dengan keunikan manusia. Pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 menceritakan tentang manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Pada Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 40 menceritakan tentang tanggung jawab manusia atau talenta yang diberikan oleh Tuhan. Yang kelima, sebutkan ayat mana yang menunjukkan manusia itu unik. Pada Kejadian bab 1 ayat 27. Yang keenam, apa pesan yang dapat dipetik dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Pesan yang dapat dipetik adalah manusia dipanggil untuk hidup damai dalam dunia, ciptakan untuk hidup damai dalam dunia yang telah Allah ciptakan. Yang ketujuh, apa pesan yang bisa kita ambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 40 adalah manusia diberikan talenta yang berbeda-beda dan sikap bertanggung jawab atas talenta yang diberikan oleh Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain? Tidak. Kita lanjutkan ke kelompok 2, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Apa yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah tersebut? Dia mengalami cacat seumur hidup, 10 jari tangannya hilang, tidak bisa digerakkan lantaran mengalami kerusakan saraf. 2. Apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan? Yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah kelantasan yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan adalah
pengalaman kebersamaan dengan sesama penderita cacat. 3. Apa saja nilai-nilai positif yang dapat kalian pelajari dari pribadi Terjo Slamet? Nilai-nilai positif yang dapat dipelajari dari pribadi Terjo Slamet adalah memiliki semangat untuk bangkit dari keputusan menerima diri apa adanya, mampu mengembangkan diri walaupun memiliki keterbatasan. 4. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 menceritakan tentang penciptaan manusia oleh Allah. Pengungkap ini menekankan penciptaan manusia dengan martabat yang khusus karena diciptakan menurut gambar Allah serta tanggung jawab manusia untuk menjaga penciptanya. 5. Kejadian bab 1 sampai 27. Pesan yang dapat dipetik dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 adalah bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap ciptaan lainnya, dan dipanggil untuk hidup damai dalam dunia yang Allah ciptakan. 7. Pesan yang kita bisa ambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda, sikap tanggung jawab yang menggunakan talenta, setia dalam menggunakan bakat dan karunia yang Tuhan berikan. Sekian dari presentasi diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Dipersilahkan perwakilan dari kelompok ketiga. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, apa yang dialami oleh Terjo Slamet dalam kisah tersebut? Jawabannya, kisah yang dialami oleh Terjo Slamet adalah ia seseorang lelaki yang harus kehilangan kaki kirinya yang terpaksa diamputasi pada tahun 1990. Dia juga harus menerima kenyataan bahwa 10 jari tangannya tidak bisa lagi digerakkan karena mengalami kerusakan syaraf. Soal nomor 2, apa yang mendorong Terjo Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan? Yaitu kebersamaan dengan sesama penderitaan cacat akhirnya mengundang Terjo untuk bangkit dari keputusasaan. Soal nomor 3, apa saja nilai-nilai positif yang dapat kalian pelajari dari pribadi Terjo Slamet? Nilai-nilai positif yang dapat kita pelajari dari pribadi Terjo Slamet adalah memiliki semangat untuk bangkit dari keputusasaan, menerima diri apa adanya, mampu mengembangkan diri walaupun memiliki keterbatasan. Soal nomor 4, rumuskan isi bacaan dalam perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 40 yang berkaitan dengan keunikan manusia. Rumusan bacaan dalam perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 adalah menceritakan tentang penciptaan manusia oleh Allah. Perikop ini menekankan penetapan manusia dapat martabat yang khusus karena ciptaan menurut gambar Allah serta tanggung jawab manusia untuk menjaga ciptaan. Dan rumusan isi bacaan kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 40 adalah menceritakan perumpamaan tentang talenta yang menggambarkan tentang tanggung jawab manusia dalam mengelola berkat dari Tuhan. Soal nomor 5,
Sebutkan ayat mana yang menunjukkan manusia itu unik. Yang menunjukkan manusia itu unik yaitu Kitab Suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Soal nomor 6. Apa pesan yang dapat dipetik dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Pesan yang dapat kita petik dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 adalah bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi, yang memiliki tanggung jawab dan dipanggil untuk hidup damai dunia yang telah Allah ciptakan. Soal nomor 7. Apa pesan yang bisa kita ambil dari Matius? Pesan yang kita ambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 adalah setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Sikap, tanggung jawab menggunakan talenta, setia dalam menggunakan bakat karunia yang Tuhan berikan. Hanya ini presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah dengan sangat baik menjawab hasil diskusi, menjawab hasil pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok yang 4. Selamat siang teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dialami oleh Kanjeng Slamet dalam kisah tersebut? Yang dialami oleh Kanjeng Slamet dalam kisah tersebut adalah Kanjeng Slamet mengalami cacat seumur hidup akibat sengatan listrik yang bertegangan tinggi. Yang kedua, apa yang mendorong Karjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan? Yang mendorong Karjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan adalah pengalaman bersama dengan sesama penderitaan cacat. Yang ketiga, apa saja nilai-nilai positif yang dapat kalian pelajari dari pribadi Karjono Slamet? Nilai-nilai positif yang dapat kami pelajari dari Karjono Slamet adalah memiliki semangat untuk bangkit dari keputusasaan, menerima diri apa adanya, mampu mengembangkan diri walau memiliki keterbatasan. Yang keempat, merumuskan isi bacaan dalam perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan Injil Matius bab 25 14 sampai 40 yang berkaitan dengan pemilikan manusia. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 menceritakan tentang penciptaan manusia oleh Allah. Perikop ini menyatakan penciptaan manusia di martabat yang khusus karena dapat menurut gambar Allah serta tanggung jawab manusia untuk menjadi ciptaannya. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 40 menceritakan permohonan tentang talenta yang menggambarkan tentang tanggung jawab manusia dalam mengelola berkat-berkat dari Tuhan. Yang kelima, sebutkan ayat mana yang menunjukkan manusia itu unik. Yang menunjukkan manusia itu unik dalam Kejadian bab 1 ayat 27. Apa pesan yang dapat dipetik dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Pesan yang dapat dipetik dari perikop Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 adalah bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap ciptaan lainnya, dan dipanggil untuk hidup damai dalam dunia yang telah Allah ciptakan. Yang ketujuh, pesan apa yang bisa kita ambil dari Matius? Pesan yang kita bisa ambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Yang pertama, setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Yang kedua, sikap tanggung jawab menunggang talenta. Yang ketiga, setia dalam menggunakan bakat dan karunia yang Tuhan berikan. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada kelompok 4 yang juga sudah dengan sangat baik menampilkan hasil diskusi kelompoknya.
Baik, anak-anak semuanya, setelah masing-masing kelompok tadi telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, sekarang kita akan kalian coba silakan sekali lagi merenungkan isi kitab suci Kejadian bab 1 ayat 16 sampai dengan 31. Nah, coba kalian hitung kata manusia dan kata mereka itu nanti kalian ganti dengan nama kalian sendiri dengan nama kalian masing-masing. Nah, Ibu kasih waktu kalian untuk membaca kembali, merenungkan kembali dan mengganti kata mereka dan manusia dengan nama kalian sendiri ya. Ibu persilakan. Kalian resapi maknanya, kalian refleksikan. Membaca dan merenungkan kembali bacaan Kejadian bab 1 ayat berapa tadi? 26 sampai 30. Iya, 31. Kalian mengganti kata manusia, kata mereka itu dengan nama kalian sendiri. Ibu sekarang akan bertanya, apa yang setelah kalian mengganti, apa yang kalian rasakan? Bersyukur. Apa? Bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Iya, serupa dan segambar atau serupa dengan Allah. Baik anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu persilahkan dari kelompok ini dulu, kelompok 4. Silakan untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulan kami pada hari ini yang kami dapatkan yaitu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan sangat istimewa dengan cara mengembangkan bakat dan dengan sebaik-baiknya. Ya. Silakan kelompok berikutnya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya itu setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan, dan sebagai cipta Allah penting untuk menyesali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan kita. Terima kasih. Kelompok berikutnya silakan. Kesimpulan kita harus menjadi diri kita versi terbaik. Diri kita bangga dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Ya. Kelompok berikutnya. Kesimpulannya, kita harus bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, dan kita harus bersyukur atas talenta yang diberikan kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab atas talenta yang telah diberikan dengan mengembangkan bakat yang telah diberikan. Terima kasih anak-anak atas kesimpulan yang telah kalian berikan. Itu menjadi masukan, refleksi yang boleh kita pikirkan bersama-sama. Nah, Ibu akan meneguhkan kembali untuk kesimpulan yang telah kalian sampaikan tadi ya. Ya. Setiap manusia itu adalah unik. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, betul nggak? Ya. Mau dia, apakah dia itu anak kembar, pasti memiliki perbedaan.
perbedaan itu dari secara segi fisik, terus apa lagi? Dari segi bakat, pengalaman-pengalaman, ya pasti kita berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan orang lain. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut, perbedaan-perbedaan tersebut, keunikan-keunikan tersebut merupakan anugerah yang menjadikan diri kita berbeda dan dikenal dan diperlakukan khusus juga secara berbeda. Nah, setelah kita tadi belajar tentang keunikan dari kitab suci. Dari kitab suci yang pertama itu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dikatakan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakannya menurut gambar dan rupanya, menurut ciptanya. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam Mazmur bab 8 ayat 7 bahwa Allah menjadikan manusia itu berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Nah, begitu juga dalam Kejadian bab 2 ayat 7 dikatakan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Kenapa? Karena Tuhan itu membentuk manusia dari debu dan tanah. Ya, dari debu dan tanah dan menghembuskan apa? Ya, nafas ke dalam hidup manusia. Ya. Nah, menurut kalian istimewa tidak manusia? Istimewa kan, karena manusia diciptakan secara apa? Berbeda, unik dari ciptaan yang lainnya. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita itu adalah ciptaan yang unik dengan segala anugerah yang begitu luar biasa, maka sudah seharusnya lah kita apa? Bersyukur, betul. Kita bersyukur atas segala kekuatan, atas segala talenta yang telah Tuhan berikan. Ya. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan berapa tadi? 30. Ya, 30 dikisahkan juga tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk diapakan? Dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Nah, ia pun menindak tegas kepada seorang talenta yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendam ke dalam tanah. Nah, itu artinya bahwa kita harus mengembangkan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kembangkan supaya kita menjadi orang yang berprestasi, betul, berprestasi, berguna dan untuk mengembangkan diri kita masing-masing sehingga bisa bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, sekarang kita akan ke refleksi. Silakan kalian buka lembar kerja kalian di situ. Yang tadi di bagian tabel-tabel itu ada lembar refleksi. Nah, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Ya atau tidak? Iya. Apakah materi hari ini bermanfaat untuk menyadari dan mensyukuri keunikan pada diri kalian? Ya, sangat bermanfaat. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Apakah kalian memahami pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 37? Paham enggak? Paham. Apakah kalian memahami pesan Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai dengan 30? Paham? Paham. Nah, sekarang tugas kalian untuk minggu depan adalah kalian membuat doa atau refleksi tentang keunikan diri kalian sebagai citra Allah berdasarkan kitab suci Kejadian bab
bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 dan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 yang telah kita pelajari tadi ya. Nah, itu tugas kalian. Nah, nanti juga kalian akan mengerjakan tes sumatif melalui Google Form yang nanti akan Ibu bagikan ya ke kalian. Anak-anak semuanya, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang